Pada usia senja, orang bijak tidak akan pernah mengungkapkan 3 rahasia ini kepada anak-anaknya. Salam hangat para penonton setia channel 1000 Pemikiran Bijak. Para penonton yang terhormat, tertawa dan seluruh dunia akan tertawa bersamamu. Namun menangis, kau hanya sendirian. Oleh karena itu, agar hari-hari terakhir dalam hidup tidak menjadi suram dan kelam, cara terbaik adalah orang tua tidak mengungkapkan rahasia-rahasia ini kepada anak-anak mereka. Hanya satu ucapan yang salah bisa membuat hari-hari indah di sisa hidup Anda tiba-tiba berubah menjadi duka dan nestapa. Dengan 3 rahasia berikut ini, jika di usia tua Anda tidak sengaja mengungkapkannya, hal itu bisa membuat diri sendiri terjerat dalam masalah, kesulitan, dan bahkan menghancurkan keharmonisan keluarga. Lalu, apa sajakah 3 rahasia itu yang bisa menyebabkan kerugian begitu besar? Mari kita simak dan renungkan bersama melalui kisah-kisah nyata berikut ini bersama 1000 Pemikiran Bijak. Pertama, perselisihan antara suami istri. Menikah dengan pria yang rumahnya berjarak puluhan kilometer, pekerjaan yang tidak terlalu sibuk, namun terkadang Ibu Dewi dari Menteng, Jakarta, baru bisa mengunjungi rumah orang tuanya sebulan sekali. Pertama, perselisihan antara suami istri. Menikah dengan pria yang rumahnya berjarak puluhan kilometer, pekerjaan yang tidak terlalu sibuk, namun terkadang Ibu Dewi dari Menteng, Jakarta, baru bisa mengunjungi rumah orang tuanya sebulan sekali. Setiap anak pasti ingin di akhir pekan, hari libur, atau sesekali berkumpul dengan keluarga agar suasana menjadi ceria. Tapi di rumah saya, setiap kali pulang ke rumah orang tua, kepala saya jadi pusing karena mereka selalu bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain, keluh Ibu Dewi. Ia bercerita, ayahnya memiliki sifat otoriter sejak muda. Setiap perkataannya harus dituruti oleh istri dan anak-anaknya. Ibunya saat muda memiliki sifat yang lembut dan mengalah, sehingga keluarga mereka rukun. Namun semakin tua, kesabarannya ada batasnya, sehingga pertengkaran mulut antara keduanya menjadi hal yang biasa. Suatu hari saat keluarga baru saja duduk di meja makan, sang ayah menggerutu. Memangnya di rumah ini kita kekurangan uang untuk beli garam sampai kamu masak sayur hambar begini, tidak ada rasanya sama sekali. Kalau kamu tidak bisa makan asin, masak saja sendiri. Sang ibu tak mau kalah. Ayah tidak ingat dokter bilang penyakit ayah itu harus makan hambar? Atau ayah sudah bosan dengan tubuh tua ini, ingin cepat bertemu leluhur, biar besok saya masak asin. Tak berhenti di situ, sang ibu merendahkan suaranya, menambahkan, punya penyakit tapi tidak mau menjaga pola makan, makan sembarangan, nanti mati karena makanan, baru tahu rasa. Mendengar itu, sang ayah langsung meninggikan suaranya. Tuh kan, kamu yang justru sedang mendoakan saya cepat mati. Di lain waktu, Ibu Dewi membawa anak-anaknya mengunjungi kakek nenek mereka. Saat makan, putranya mencondongkan badan ke tengah meja, memilih lauk yang paling enak. Melihat itu, neneknya mengingatkan, "Cucu, kalau mau makan apa, bilang sama ibu biar diambilkan. Jangan mencondongkan badan ke tengah meja seperti itu tidak sopan. Orang bilang saat makan harus perhatikan sekeliling, Nak." Sang kakek tersenyum sinis, berkata asal, "Dia masih kecil, mana tahu sopan santun. Orang dewasa saja belum tentu bisa menjaga sikap saat makan, apalagi anak-anak." Wajah neneknya memerah. "Ayah, jangan keterlaluan, mau menyindir siapa lewat cucu kita. Justru karena dia masih kecil, makanya harus diajari. Kalau sudah besar tapi cara makannya masih seperti itu, orang akan bilang tidak punya sopan santun." Begitulah cerita-cerita serupa terjadi. Tidak pernah ada suasana gembira setiap kali pulang ke rumah. Bahkan, kakek nenek itu tidak mau bertengkar di dalam rumah saja, sehingga setiap kali anak-anaknya baru sampai di ujung jalan, sudah mendengar gosip dari tetangga bahwa mereka baru saja bertengkar hebat, cerita Ibu Dewi.
Ibu Dewi mengatakan ia sudah berkali-kali menasehati agar mereka sebagai orang tua sudah sepantasnya saling mengalah dan hidup rukun untuk menjadi contoh bagi anak cucu. Namun, mereka hanya mengiyakan 1 atau 2 hari, lalu kembali seperti semula. Kisah orang tua Pak Budi di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan berbeda lagi. Ayahnya dulu adalah seorang direktur berbakat, memimpin sebuah perusahaan dengan ribuan karyawan. Perkataannya didengar, perintahnya ditakuti, dan dikagumi oleh banyak rekan bisnis serta karyawan wanita. Setelah pensiun, kegiatannya hanya di rumah. Setiap hari berhadapan dengan istri tuanya, membuat ia menjadi bosan, mudah marah, dan selalu mencari-cari kesalahan istrinya, dari hal kecil hingga cara berpakaian. Sebaliknya, sang istri juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk lebih dekat dan mengawasi suaminya. Meski sudah berusia 60 tahun, sang suami masih mempertahankan penampilan yang gagah dan menawan. Sehingga setiap gadis muda, bahkan yang seumuran cucunya, saat bertemu dengannya masih mengagumi dan menyapanya dengan antusias, "Om, Om," dengan riang gembira. Ia pun dengan semangat ikut dalam kegembiraan itu, mengobrol dengan berapi-api, membuat istrinya yang melihatnya seperti duduk di atas bara api, setiap 2 menit melirik tajam. Setelah setiap kejadian seperti itu, mereka akan perang dingin satu sama lain, dan juga dengan anak cucu mereka. Ayah duduk diam di sudut meja, merokok dalam keheningan, sementara ibu mengeluh lelah, tidak mau makan, tidak mau berbicara dengan siapapun. Kasihan anak cucu harus berbagi tugas. Ada yang membujuk ayah, ada yang berbisik kepada ibu, berharap perdamaian kembali tercipta. Cerita Pak Budi tentang perang dingin di rumahnya. Menurut para ahli psikologi, hidup bersama hingga tua tidak serta-merta berarti kebahagiaan telah penuh dan sempurna. Dokter psikolog Budi Setiawan berpendapat bahwa saat muda, berbagai kekhawatiran tentang mata pencaharian, anak-anak, membeli rumah, sebagian besar telah menutupi konflik kepribadian antara suami istri. Sekarang setelah menua, tidak akan menjadi lebih kaya lagi. Tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, suami istri yang terus-menerus bertemu akan sulit menghindari kondisi di mana kedua belah pihak merasa tidak enak dipandang. Di sisi lain, masa pensiun seringkali membawa kejutan bagi yang mengalaminya, terutama mereka yang sebelumnya memiliki jabatan, sibuk, dan sekarang tiba-tiba merasa tidak berguna. Menurut para ahli psikologi, saat muda, perasaan cinta masih membara. Ringan-ringan bisa merajuk, beratnya bisa terjadi konflik. Pertengkaran biasanya terjadi di permukaan, ribut, yang oleh pasangan disebut perang panas. Ketika memasuki usia senja, segala daya tarik, rasa kesal yang terpendam, terakumulasi selama bertahun-tahun, saat ini semakin meluap, seolah-olah siap tumpah seperti bubur yang mendidih. Pada usia di mana perasaan dan pengalaman hidup telah melalui banyak tingkatan, kepribadian telah menjadi lebih tenang. Konflik pasangan tua cenderung diekspresikan dengan cara yang lebih dalam, gaya perang dingin, yaitu membatasi dialog untuk menghindari konflik. Untuk membatasi konflik di usia tua, para ahli menyarankan agar masyarakat menciptakan lebih banyak kegiatan bagi para lansia, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan lokal dan sosial agar tidak bosan dan merasa berguna. Selain itu, anak cucu sebaiknya mendorong para lansia untuk berolahraga, bergabung dengan klub puisi atau seni, dan mengurangi waktu duduk diam. Pasangan tua yang terlalu sering bertemu mudah menimbulkan perdebatan. Para penonton yang terhormat, dalam kehidupan berkeluarga, suami istri sulit menghindari perselisihan dan ketegangan. Namun, saat menua, kita sebaiknya tidak terlalu dalam berbagi ketidakpuasan terhadap pasangan kepada anak-anak, karena hal itu dapat berdampak buruk pada keharmonisan keluarga. Jika pasangan tahu, hubungan suami istri bisa terluka. Jika anak-anak tahu, mereka akan memiliki pikiran yang tidak baik tentang orang tua mereka. Ketika konflik antara orang tua meningkat, tidak peduli di pihak siapa anak-anak berpihak, mereka akan menyakiti keduanya.
Oleh karena itu, jika itu adalah masalah antara suami istri, kita harus pandai mencari cara untuk menyelesaikannya dengan baik. Itulah cara penanganan yang bijaksana yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang peka. Kedua, uang tabungan. Pak Suryo tahun ini berusia 69 tahun, memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuannya menikah jauh, sedangkan anak laki-lakinya sudah membeli rumah di kota. Istrinya meninggal 10 tahun yang lalu. Ia tinggal sendirian di desa, saat sakit tidak ada yang tahu, saat jatuh tidak ada yang merawat. Beberapa tahun yang lalu, ia menyadari penglihatannya menurun drastis. Semua terlihat kabur dan terkadang muncul bayangan hitam. Dokter di desa mengatakan bahwa ia menderita katarak dan harus segera ke rumah sakit di kota untuk dioperasi. Ia naik bus ke kota mencari anak laki-lakinya. Anaknya menyambutnya dengan acuh tak acuh. Ia mengatakan bahwa ia kekurangan uang untuk operasi. Tetapi anaknya hanya memberinya sedikit uang sekadarnya dan menyuruhnya mencari anak perempuannya untuk meminta sisa kekurangannya. Pak Suryo marah hingga menangis. Sambil menangis ia menelpon putrinya. Akhirnya putrinya memberinya uang tetapi juga menyalahkannya karena dulu menghabiskan semua uangnya untuk putranya. Teringat hal itu, Pak Suryo saat muda sangat cakap. Bahkan, ia membuka sebuah toko kecil dan berhasil menabung sedikit uang. Tapi, ia telah melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah menceritakan semua jumlah tabungannya kepada putranya. Pikirannya saat itu adalah istrinya sudah meninggal. Kini, ia hanya bisa berharap pada putranya untuk merawatnya di hari tua. Sehingga, ia menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mengetahui berapa banyak tabungannya, putranya selalu mendatanginya setiap kali ingin membeli sesuatu. Beli mobil datang padanya, beli rumah datang padanya, bahkan biaya sekolah anaknya pun datang padanya. Pak Suryo menasehatinya untuk mandiri, tetapi putranya menjawab, "Ayah punya banyak uang tabungan, begitu bukannya disimpan untuk aku pakai?" Di sisi lain, putrinya juga sangat kesal padanya, menganggapnya terlalu pilih kasih, menghabiskan semua uangnya untuk putranya. Tetapi yang tidak disangka oleh Pak Suryo adalah setelah putranya menghabiskan semua tabungannya, ia berbalik muka, tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga sering membencinya karena sering sakit-sakitan dan menghabiskan uang untuk hal-hal sepele. Salah satu hal yang sangat disesali oleh Pak Suryo saat ini adalah seharusnya ia tidak menceritakan seluruh jumlah tabungannya kepada putranya. Hubungan kekerabatan terkadang hanya sebatas itu. Orang bilang darah lebih kental dari air. Adalah hubungan yang tidak bisa dipatahkan. Tetapi Anda lihat, masih ada beberapa orang yang di mata mereka hanya ada keuntungan dan kepentingan pribadi. Tidak banyak perasaan yang perlu dibicarakan. Terhadap orang seperti itu, meskipun Anda memperlakukan mereka dengan tulus dan sepenuh hati, Anda hanya akan menempatkan diri Anda dalam posisi pasif dan menyakiti diri sendiri, para penonton sekalian. Di usia tua, simpanlah sejumlah uang tabungan untuk berjaga-jaga saat sakit. Ketika usia sudah lanjut, kita menjadi tua dan lemah, tetapi sebaiknya tidak terlalu bergantung pada anak-anak untuk menjaga martabat diri sendiri. Uang tabungan akan memberi kita rasa aman. Ini juga merupakan kekuatan bagi kita untuk melawan risiko dan mengendalikan hidup kita sendiri. Jumlah uang tabungan di tangan adalah sandaran kita dan perisai pelindung, membantu kita menikmati usia tua dengan tenang. Jika kita mengungkapkan seluruh jumlah uang ini, kita akan menghadapi 2 situasi. Pertama, anak-anak yang bijaksana tidak akan peduli dengan uang itu, tetapi bisa juga jatuh ke dalam situasi seperti Pak Suryo. Satu ucapan yang salah, kita bisa membuat hari-hari tua kita menjadi menyedihkan. Ketiga, pilihan yang berat sebelah, pilih kasih. Ibu Rina berbagi cerita tentang suaminya kepada 1000 pemikiran bijak sebagai berikut. Saya sudah menikah selama 10 tahun. Hidup kami penuh kesulitan, tetapi karena suami istri sehati, kami bisa melewatinya. Mertua saya adalah pensiunan cendekiawan. Saat kami menikah, suami saya dan saya baru lulus dan mulai bekerja. Sementara adik suami saya baru masuk universitas.
Orang tua mertua sangat sering berbicara kepada kami tentang kebutuhan adik ipar. Misalnya, Bimo ingin membeli laptop baru, Bimo ingin kursus bahasa Jepang. Dan percakapan biasanya berakhir dengan suami saya mengatakan akan memberi Bimo sejumlah uang, meskipun ia sendiri tidak berkecukupan. Saya perhatikan suami saya tidak ingin orang tuanya hadir di acara-acara penting. Saat wisuda magister, ia juga menyembunyikannya meskipun rumah mertua sangat dekat dengan tempat wisudanya. Saat ia kecelakaan, saat rumah kami rusak dan butuh uang untuk perbaikan, ia juga tidak memikirkan orang tuanya. Saya sering memberitahu mertua, tetapi reaksi mereka juga canggung, seringkali tidak antusias. Saat ia kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, mertua hanya datang menjenguk seperti tamu. Baru-baru ini, anak saya terkena infeksi darah, nyawanya terancam. Di hadapan permintaan lain dari Bimo, suami saya mengatakan telah memblokir orang tuanya di semua saluran komunikasi, bahwa kekuatannya hanya sampai di situ. Saya tahu luka suami saya sangat sulit disembuhkan, tetapi saya percaya orang tuanya juga sangat menyayanginya. Mereka mungkin telah lalai, tetapi tidak pantas diputuskan hubungannya oleh putranya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hubungan ini? Para penonton yang terhormat, jari di tangan pun ada yang panjang dan pendek. Orang tua sulit untuk menjamin sepenuhnya bahwa setiap anak diperlakukan adil, terutama di keluarga dengan banyak anak. Pilihan yang pilih kasih bukanlah masalah yang terlalu besar. Namun, jika Anda menunjukkan dan mengungkapkan perlakuan istimewa yang berlebihan terhadap salah satu anak, itu akan menyebabkan konflik di antara saudara kandung dalam keluarga. Hubungan orang tua dengan anak juga akan terpengaruh karenanya. Pada akhirnya, konflik-konflik ini mudah menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Bahkan, banyak orang yang memutuskan hubungan dengan kerabat karena saudara tidak diperlakukan adil oleh orang tua. Karena tidak diutamakan oleh orang tua, beberapa anak mengembangkan mentalitas tidak ingin membalas budi atau merawat orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan akan mempertimbangkan dan berpikir sebelum bertindak, memastikan tidak menimbulkan dampak negatif pada anggota keluarga. Dan di bagian akhir acara hari ini, kami mengundang Anda sekalian untuk menyimak cerita Ayah Tiri. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, menikahi ibu saya juga karena ingin ada teman di hari tua. Ia tidak punya kelebihan menonjol selain kemampuannya memasak dan hatinya yang tulus. Tetapi setelah berinteraksi dengannya, saya baru mengerti kebenaran di balik dua kata keluarga. Setelah ayah saya meninggal 3 tahun, pria itu datang ke rumah kami. Dibandingkan dengan ayah kandung saya, ia begitu biasa hingga tidak ada kelebihan yang patut dibicarakan. Namun, ibu saya yang berusia lebih dari 50 tahun membutuhkan seorang teman, dan tuntutan seorang wanita lansia terhadap pasangan hidup seringkali hanya membutuhkan karakter yang baik. Dalam hal ini, ia memenuhi syarat karena ia terkenal sebagai orang baik di lingkungan sekitar, jujur dan bersahaja. Pada hari pertemuan pertama dengan ibu saya, ia sangat gugup karena ia tahu betul bahwa dari segala sisi ia tidak memiliki keunggulan. Rumahnya sempit, gajinya kecil, ia hanyalah seorang pensiunan buruh biasa. Terlebih lagi, rumah putranya yang baru menikah juga membutuhkan bantuannya. Sejujurnya, ibu saya hanya karena menghormati Mak Comblang, maka memutuskan untuk bertemu dengannya. Dan akhirnya, ibu saya menaruh simpati padanya karena keahlian memasaknya. Setelah bertemu, ia berkata, "Ibu Laras, saya tahu kondisi ibu sangat baik, tidak kekurangan apapun. Jujur, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada ibu. Tapi bagaimanapun juga, mari kita coba saling mengenal. Sore ini, tinggallah di rumah saya untuk makan sederhana." Ketulusan hatinya membuat ibu saya tidak tega menolak, dan ia pun tinggal. Ia tidak membiarkan ibu saya menyentuh pekerjaan apapun. Ia memasak sup dengan 4 jenis sayuran, terutama hidangan sayur labu dengan daging. Ibu saya makan dengan lahap sampai tidak mau meletakkan sumpitnya.
Sebelum pulang, ia berkata kepada ibu saya, "Nanti kalau mau makan lagi, datang saja ke sini." Rumah saya memang tidak kaya raya, tapi untuk menjamu dengan masakan labu tidak akan merepotkan. Setelah itu, ibu saya bertemu dengan beberapa pria lain, tetapi meskipun kondisi mereka semua lebih baik darinya, ibu saya akhirnya tetap memilihnya. Alasannya sebenarnya bisa dibilang egois. Ia telah melayani dan merawat ayah saya lebih dari separuh hidupnya. Kali ini, ia ingin sekali menjadi pihak yang dirawat. Begitulah, ia dan ibu saya pun bersama, orang luar atau keluarga. Hari itu, pria itu, ibu saya, dan juga keluarga putra pria itu yang terdiri dari 3 orang makan bersama. Saya sengaja mengatur makan malam ini di sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Di permukaan, terlihat seolah-olah untuk menunjukkan betapa pentingnya dia, tetapi sebenarnya saya ingin menunjukkan status sosial saya. Saat meninggalkan hotel, ia dengan lembut berkata kepada saya, "Mulai sekarang kita sudah satu keluarga, kita adalah ayah dan anak. Nanti kalau kamu mau mengajak ayah makan, cukup pergi ke warung pinggir jalan saja. Di sana, ayah bisa makan lebih santai, hati tidak sakit, dan tidak merasa sayang uang." Ungkapan perasaannya yang tulus itu melukai kesombongan palsu saya, membuat saya merasa beradu kecerdasan dengan seorang pria tua yang jujur seperti orang dewasa yang membujuk anak kecil dengan permen. Sungguh memalukan, tak bisa berkata-kata lagi. Ia merawat ibu saya dengan sangat baik. Setiap kali bertemu saya, ibu selalu bilang harus diet. Itu adalah nada suara yang bahagia. Masakannya memang sangat enak. Suatu kali, saat makan bersama, saya tidak tahan berkata kepada istri saya, "Lain kali, kalau Pak Danu masak, kamu di sampingnya belajar sedikit ya." Wajah istri saya tidak menunjukkan keinginan untuk belajar. Sebaliknya malah terlihat sedikit kesal. Ia buru-buru menengahi. Ia berkata, "Seumur hidup, ayah tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik, hanya punya sedikit keahlian memasak. Kalian semua adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan besar. Jangan sekali-kali meniru ayah. Kalau mau makan, datang saja ke sini, kapanpun boleh. Memasak itu yang paling ditakuti adalah masakan kita tidak ada yang makan." Hari itu, saat kami pulang, ia membungkus banyak sekali makanan buatannya, menyuruh kami membawanya pulang. Sambil memegang tangan saya, ia berkata, "Jangan puji-puji masakan ayah lagi. Jujur saja, setiap kali ada yang menyebut kelebihan ini, ayah sangat malu. Seorang pria yang hanya bisa memasak, sementara di bidang lain tidak bisa apa-apa. Ini tidak bisa disebut kelebihan." Dalam perjalanan pulang, saya menceritakan kembali kata-kata itu kepada istri saya. Ia berkata, "Orang seperti dia memang nasibnya melayani orang, terlahir untuk rela menundukkan kepala sampai ke tanah. Ibu kita beruntung, sudah tua masih bisa jadi ratu." Saya sambil menyetir melirik istri saya, merasakan penghinaannya terhadap pria itu. Dalam hati saya tidak membela. Bagaimanapun juga, ia tetaplah orang luar, malu. Keesokan harinya, saya pindah ke rumah baru. Ia dan ibu saya datang untuk melakukan syukuran untuk kami. Ia melakukan ritual syukuran dengan sangat teliti, cermat, dan rapi. Namun, saat waktu makan tiba, ia tidak muncul di kursi kehormatan. Dicari kemana-mana tidak ada, ditelepon pun ponselnya mati. Seolah sudah memperhitungkan waktu, ketika semua tamu sudah pulang, ia kembali membawa sisa makanan yang dibungkus dalam kotak makan yang sudah ia siapkan untuk dibawa pulang. Ibu tidak ingin ia melakukan itu, merasa kasihan padanya. Ia berbisik pelan kepada ibu, "Nanti malam aku akan masak nasi baru untukmu, tapi yang ini akan aku habiskan sendiri." Ibu berkata, "Kenapa setiap hari harus makan sisa makanan dan sayuran seperti ini? Apa kamu tidak tahu kalau aku melihatmu begitu, hatiku sangat sedih." Ia menenangkan ibu saya, "Kamu jangan sedih. Justru kalau aku melihat makanan terbuang, hatiku yang sedih.
Uang si Bagus, nama saya, didapat dengan susah payah. Kita tidak bisa membantunya apa-apa, jadi setidaknya kita harus berusaha berhemat untuknya." Kata-kata itu membuat ibu saya merasa bersalah. Kemudian, ia memutuskan untuk memberitahu saya. Mendengar ibu menceritakan hal itu di telepon, perasaan di hati saya saat itu sangat rumit, dan sekaligus saya merasa malu karena perasaan rumit ini. Perlahan-lahan, simpati saya terhadapnya semakin besar. Terkadang, bahkan ada rasa ketergantungan. Ia selalu diam-diam melakukan banyak hal untuk kami, mengganti pipa air yang rusak di rumah, setiap hari mengantar dan menjemput cucunya ke sekolah. Saat ibu dirawat di rumah sakit, ia merawatnya tanpa tidur, hingga setelah keluar dari rumah sakit baru memberitahu kami. Hanya saja tidak disangka, suatu hari ia pun jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Dalam perjalanan mengantar anak saya ke sekolah, ia tiba-tiba pingsan, stroke, lumpuh separuh badan dan terbaring di tempat tidur. Saya dan putranya pada awalnya sangat optimis dengan perawatannya. Kami berharap ia cepat sembuh, bisa kembali bekerja keras dan melayani kami seperti dulu. Namun ia tidak pernah bisa bangkit lagi. Dulu ia yang selalu tersenyum, kini menjadi begitu lemah, selalu meneteskan air mata. Ibu merawatnya, ia menangis. Kami mendorong kursi rodanya membawanya jalan-jalan keluar kota, ia menangis. Berkali-kali dirawat di rumah sakit, melihat uang dihabiskan seperti air, ia menangis. Akhirnya suatu hari, ia menggunakan pisau cukur untuk mencoba memotong pergelangan tangannya. Setelah pertolongan darurat selama 5 jam, ia berhasil diselamatkan dari ambang kematian. Sangat lelah dan sangat putus asa. Yang benar-benar tak terduga adalah orang pertama yang meninggalkannya justru anak kandungnya sendiri. Anak laki-lakinya sangat jarang mengunjunginya dan kemudian tidak pernah muncul sama sekali. Setiap kali ditelepon, ia selalu berkata sedang dinas luar kota dan akan pulang untuk menjenguknya nanti. Yang lebih mengejutkan lagi, ibu saya saat itu juga mengusulkan kepada saya bahwa beliau ingin berpisah dengannya. Mereka berdua memang belum menikah secara resmi, jadi ini hanya soal kesepakatan untuk berpisah jalan. Ibu saya berkata, "Ibu sudah tua, tidak sanggup lagi merawatnya. Ibu tidak bisa membantumu, tapi ibu juga tidak bisa membawakanmu seorang ayah yang lumpuh dan menjadi beban untukmu." Inilah kenyataan yang kejam. Saya tidak ingin ibu saya yang menjadi orang jahat. Jadi saya terpaksa memberanikan diri untuk menyampaikan keputusan perpisahan ini. Saya berkata kepada Pak Budi yang sedang terbaring di rumah sakit, "Pak Budi, ibu saya sakit." Air matanya kembali mengalir deras. Saya memaksakan diri mengucapkan kata-kata kejam. "Bapak tahu sendiri, ibu saya juga sudah tua. Selama ini bagaimana perlakuannya terhadap Bapak? Bapak juga sudah melihatnya." Beliau terus menangis sambil mengangguk. Saya melanjutkan, "Pak Budi, kami juga harus bekerja dan kesehatan ibu saya tidak baik. Begini saja bagaimana? Setelah keluar dari rumah sakit, Bapak kembali ke rumah Bapak. Saya akan menyewa seorang perawat untuk Bapak. Tentu saja biayanya saya yang tanggung. Saya juga akan sering mengunjungi Bapak." Mendengar ini, beliau berhenti menangis. Beliau mengangguk berkali-kali, berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kalau begitu bagus sekali, kalau begitu bagus sekali. Tidak perlu sewa perawat, sungguh tidak perlu." Saya melangkah keluar ke halaman rumah sakit, air mata saya kembali menetes, entah karena rasa lega setelah terbebas atau rasa bersalah yang tak terkatakan. Saya menyewa seorang perawat untuknya, membayar biayanya untuk 1 tahun di muka. Setelah itu, saya datang ke rumahnya, menyewa pekerja untuk merenovasi rumahnya. Saya mencoba melakukan semua yang saya bisa. Sebagai bentuk tanggung jawab, jika bukan untuknya, setidaknya untuk menenangkan kegelisahan hati saya sendiri. Pada hari beliau keluar dari rumah sakit, saya tidak pergi. Saya meminta sopir di kantor untuk menjemputnya. Setelah sopir itu kembali, dia berkata kepada saya, "Pak Budi titip pesan terima kasih untuk Mas. Katanya anak kandungnya sendiri pun tidak akan melakukan hal seperti ini."
Kata-kata itu sedikit menghibur saya, membuat saya merasa sedikit lebih lega. Tetapi, penghiburan semacam ini tidak bertahan lama. Suasana Lebaran terasa dingin dan sepi tanpa kehadirannya di rumah. Tidak ada lagi orang yang rela sibuk di dapur memasak berbagai macam hidangan untuk kami. Kami makan malam Lebaran di Hotel Bintang 5, tetapi tidak bisa merasakan kehangatan suasana hari raya. Dalam perjalanan pulang, anak saya berkata, "Aku mau makan ikan goreng buatan kakek Budi." Istri saya memberi isyarat agar anak saya diam, tetapi dia malah semakin menjadi-jadi. "Kenapa kakek tidak boleh pulang untuk merayakan Lebaran bersama kita? Kalian semua jahat." Istri saya marah dan menampar anak saya dengan keras, tetapi tamparan itu terasa seperti mendarat di wajah saya, panas dan sakit. Satu kalimat dari anak saya meruntuhkan semua pembenaran diri yang kami bangun. Dari kaca spion, saya melihat mata ibu saya juga memerah. Bisa dibayangkan betapa sepinya malam takbiran itu. Saya sangat merindukan tahun lalu saat Belia masih di rumah kami. Sebuah keluarga yang hangat dan bahagia ternyata dibangun di atas pengorbanan tanpa pamrih dari seseorang. Saya tidak tahu dengan siapa Pak Budi merayakan Lebaran saat ini. Apakah beliau masih mengingat kami? Apakah hatinya merasa sedih karena ketidakpedulian kami? Setelah suara takbir berkumandang usai, saya mengemudi ke tempat Pak Budi. Beliau berjalan tertatih-tatih membukakan pintu untuk saya. Melihat saya, bibirnya tersenyum, tetapi matanya berlinang air mata. Masuk ke dalam rumahnya yang dingin, air mata saya pun tak terbendung. Saya mengambil telepon dan menelpon anaknya. Setelah memarahinya habis-habisan, saya mulai menyiapkan hidangan untuk Pak Budi. Perawatnya sudah pulang kampung untuk Lebaran. Di samping tempat tidurnya sudah disiapkan makanan instan yang cukup untuknya hingga beberapa hari ke depan. Dalam hati, saya juga menyalahkan ibu saya. Makanan hangat itu akhirnya membawa sedikit suasana hari raya ke dalam rumahnya. Setiap suap makanan masuk, air mata kami jatuh berlinangan. Pagi buta di hari pertama Lebaran, saya berjalan sempoyongan meninggalkan rumahnya. Saya minum alkohol, memparkir mobil di bawah, dan berjalan sendirian di jalanan yang sepi. Hati saya penuh dengan kesedihan. Telepon berdering dari istri saya. "Kamu di mana?" Saya meledak lagi. "Aku di rumah seorang lelaki tua yang kesepian. Dengar, manusia macam apa kita ini? Saat dia masih bisa berjalan, kita memanfaatkannya. Sekarang dia tidak bisa bergerak, kita pulangkan dia. Apa nurani kita sudah dimakan anjing? Masih mau bicara soal kebaikan dan moral? Aku muak." Di jalanan, saya memaki diri saya sendiri habis-habisan. Setelah puas memaki, setelah lelah, tanpa ragu, saya berbalik, menggendongnya di punggung saya dan membawanya keluar. Beliau meronta dan bertanya, "Kamu mau apa?" Dengan nada tegas, saya berkata kepadanya, "Kita pulang, kakek itu ada untuk kita sayangi." Beliau telah kembali. Orang yang paling bahagia adalah anak saya. Ia memeluk dan mencium kakek, terus meminta dibuatkan ikan goreng, kue-kue, dan dibuatkan kartu superhero. Istri saya menarik saya ke kamar dan bertanya, "Kamu gila? Anaknya sendiri saja tidak peduli. Untuk apa kamu bawa dia pulang?" Saya tidak marah lagi. Dengan tenang dan lembut saya berkata kepadanya, "Anaknya berbuat salah, itu urusannya. Jangan jadikan itu alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Aku tidak memintamu menganggapnya sebagai ayah mertuamu, tapi jika kamu mencintaiku, jika kamu memikirkanku, anggaplah dia sebagai bagian dari keluarga. Karena di hatiku, dia adalah keluarga, dia adalah kerabat. Meninggalkannya memang mudah, tapi rasa bersalah di hati ini tidak akan bisa hilang. Aku hanya ingin hati ini sedikit lebih tenang, sesederhana itu." Kata-kata yang sama saya sampaikan kepada ibu saya. Beliau menangis, menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Nak, ibu tidak menyangka kamu bisa begitu berbakti dan punya perasaan." Saya berkata, "Ibu, tenang saja. Maaf kalau kata-kataku kurang sopan. Tapi seandainya suatu hari nanti ibu pergi lebih dulu darinya, aku akan tetap merawatnya sampai akhir hayat.
Dengan penghasilanku sekarang, merawatnya bukanlah hal yang sulit. Menambah satu anggota keluarga lagi, apa salahnya? Sesaat kemudian, anak saya masuk dan memohon, "Ayah, jangan pulangkan kakek lagi ya. Nanti aku yang akan merawat kakek. Nanti kalau ayah sudah tua, aku juga akan merawat ayah." Saya memeluk anak saya. Jantung saya berdebar kencang. Untungnya belum terlambat. Untungnya saya belum meninggalkan kesan tidak berbakti di hati anak saya. Kakek itu ada untuk kita sayangi. Mana mungkin kita kirim pergi lagi? Saya bercanda dengan anak saya untuk menguatkan keyakinannya. Setelah membaca ini, apakah Anda memahami makna sederhana di dalamnya? Sebenarnya, orang tua tidak meminta banyak, hanya sebuah sapaan. "Ayah, ibu, apa kabar hari ini?" Hanya dengan membelikan sedikit makanan, memasak makanan malam sederhana, menyelimuti mereka sebelum tidur, memakaikan jaket saat dingin, atau membantu mereka memakai sarung tangan. Gestur-gestur kecil ini akan membuat mereka merasa hangat dan bahagia untuk waktu yang lama. Terkadang saya sering berpikir bagaimana saya ingin anak-anak saya memperlakukan saya kelak. Saya percaya bahwa hidup adalah sebuah siklus. Bagaimana Anda memperlakukan orang tua Anda sekarang, begitulah anak-anak Anda akan memperlakukan Anda nanti. Sahabat 1000 pemikiran bijak, di dunia ini budi yang paling sulit dibalas adalah budi orang tua. Semoga kita semua bisa merawat orang tua kita dengan hati yang berbakti, membalas kebaikan mereka dengan rasa syukur. Hidup tidak menuntut kita untuk menjadi yang terbaik, tetapi hanya menuntut kita untuk berusaha sekuat tenaga. Pohon ingin tenang, tetapi angin tak pernah berhenti. Anak ingin berbakti, tetapi orang tua telah tiada. Hal yang paling sulit ditunggu di dunia ini adalah berbakti kepada orang tua. Jangan menunggu sampai mereka tiada baru menyesal karena dulu tidak menghargai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video 1000 pemikiran bijak selanjutnya.